Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang namanya narcissistic spiritualism. Ya, apa itu narcissistic spiritualism, saudara? Narcissistic spiritualism itu dalam bahasa Indonesianya sebenarnya sombong rohani. Itu. Rohaninya sombong. Nah, saudara, fenomena ini sekarang memang tidak viral. Ya, fenomena ini tidak viral, saudara. Tapi fenomena ini mewabah, ya, mewabah di banyak anak-anak Tuhan. Tidak tampak, ya, karena ini bentuknya bukan kesombongan yang seperti layaknya orang pamer punya kekayaan, gitu. Orang pakai gelang emas sampai renteng-renteng, bukan yang begitu sifatnya. Tapi ini sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, tetapi ini jadi racun begitu. Ini yang mempengaruhi kekudusan kita di hadapan Tuhan. Itu yang namanya narcissistic spiritualism. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan kepada saudara apa itu tentang narcissistic spiritualism itu, saudara. Ya, oke. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau kita merenungkan tentang kehidupan perjalanan iman kita, sudah sampai di mana kita ini, saudara? Ya, sudah sampai di mana perjalanan kehidupan iman kita di hadapan Bapa Yahweh? Apakah masih anak-anak terus yang sukanya dikasih susu, dikasih permen, gitu. Atau sekarang sudah mulai bertumbuh, ya, jadi ABG, atau sekarang sudah mulai masuk ke arah dewasa, bahkan sudah siap nih. Yang diharapkan oleh Bapa Yahweh di dalam hidup kita, bahwa setiap kita itu didapati imannya sudah siap menjadi mempelai. Amin. Ya. Nah, tetapi tidak disadari ketika iman kita itu bertumbuh, ya, atau ketika Tuhan mengangkat hidup kita, kebanyakan manusia itu punya sifat yang namanya jadi SOMBONG, yaitu sombong. Itu fenomena yang hampir saya lihat semua orang kayak gitu, saudara. Bahkan tokoh-tokoh kitab suci itu kebanyakan seperti itu, ngalami yang kayak gitu. Jatuhnya dalam dosa kesombongan. Padahal dosa yang membuat Tuhan itu paling jijik itu yang namanya dosa kesombongan, saudara. Firman Tuhan bilang, siapa yang meninggikan diri dijatuhkan. Ya, tapi orang tidak sadar kalau orang itu kadang-kadang dia jadi sombong. Sudah mulai sombong, orang tidak sadar gitu. Ya. Nah, ini yang dikatakan narcissistic spiritualism. Ya, bukan kesombongan yang sering kita lihat seperti memamerkan gaya hidup yang saya tadi katakan. Tetapi lebih kepada sikap hati yang tersembunyi, saudara. Dan tidak kelihatan kasat mata. Tapi bisa ngeracunin orang lain. Nah, ini bahaya. Enggak kelihatan, tapi tiba-tiba ngeracunin orang lain dan orang itu jadi ikut keracunan. Kalau orang sudah keracunan, ujung-ujungnya pasti apa, saudara? Mati, maut gitu. Nah, pagi hari ini saya menyampaikan ini supaya kita semua mengkoreksi diri kita. Mengingat kedatangan Tuhan Yesua itu sudah semakin dekat. Amin. Ya, supaya kita itu tidak terkena racun yang sama. Itu. Oke, terus. Nah, fenomena ini yang saya sebutkan tadi, narcissistic spiritualism ini, itu biasanya tampak ketika seseorang lahir baru, saudara. Justru petobat-petobat baru. Ya. Hatinya itu biasanya haus akan kebenaran firman Tuhan.
Ini petobat baru. Coba saudara bayangkan dulu ketika saudara baru pertama kali bertobat, hatinya itu kan selalu apa? Aduh, kayak kepingin terus ibadah kan gitu ya. Jatuh cinta mula-mula. Dan itu memang dirasakan. Ya. Haus akan kebenaran firman Tuhan sehingga berusaha untuk mencari hal-hal yang baru. Ya. Saya kasih tanda kutip di situ baru. Apa itu yang dimaksud dengan baru? Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, sebenarnya saya mengatakan, saya melihat bahwa fase narsistik spiritualisme yang dialami oleh para petobat-petobat baru ini saya katakan adalah fase anak-anak rohani. Karena apa? Karena ketika dia haus, dia santap itu semua, gitu. Dia santap itu semua. Yang dia pikirkan pokoknya aku mau belajar, aku mau belajar, aku mau belajar. Itu pada awalnya. Ya. Di mana kebutuhan rohaninya selalu haus akan hal-hal yang menyenangkan. Itu. Atau hal-hal yang baru. Nah, hal-hal yang baru itu biasanya dalam artian yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dan itu menjadi sesuatu yang seru. Sama seperti ketika kita melihat anak kita lagi nonton film Power Ranger. Kalau sudah nonton film Power Ranger, gak bisa diudik. Betul gak? Kalau sudah nonton film SpongeBob, gak bisa diudik, saudara. Matanya akan tembang gitu. Begitu kan ya? Ya kan? Disuruh ayo mandi. Oh, kayak kalau anak saya gitu, ayo Kenan, Siral mandi. Nanti dulu. Matanya fokus, dia dengar. Bahkan setiap kata itu bisa dihafal. Kenapa? Karena pandangannya fokus. Kenapa bisa begitu? Karena benar-benar dia itu tertarik, seneng gitu. Sama seperti petobat baru, itu kayak begitu. Ya. Tetapi yang saya katakan di sini, kondisi ini itu sebenarnya bukan hanya berlaku dari orang yang tadinya punya iman yang lain, terus pindah ke iman kita. Bukan hanya itu, tetapi yang saya lihat itu di akhir-akhir ini itu sebenarnya juga perpindahan dari iman Kristen pada umumnya masuk kepada fase percaya kepada Bapa Yahweh. Itu fenomenanya hampir sama, saudara. Hampir sama. Jadi bukan hanya perpindahan petobat baru dari iman kepercayaan yang lain, tapi juga petobat baru dari iman Kristen yang lama. Itu jadi kayak anak kecil lagi gitu maksudnya. Wah, menggebu-gebu lagi. Ya. Bahkan di tempat ini pun ketika saudara pertama kali mendengar dan saudara menerima kebenaran itu, saudara jadi kayak seolah-olah jadi anak kecil lagi. Ya kan? Sampai saya pernah diceritain kan sama papi, ada jemaat yang bilang, "Pi, mau dapat pengajaran baru apa lagi nih?" Gitu kan? Karena haus sesuatu yang baru. Nah, ini yang saya sebut fase anak-anak rohani. Tetapi di fase ini saudara, sebenarnya ini fase yang saya katakan kritis. Kenapa kritis? Di satu sisi dia haus, tapi di satu sisi yang lain muncul sifat narsistik spiritualismenya. Alias sifat kemelinti. Do you know the meaning of kemelinti? Tahu ya? Iya. Itu bahasa dari Nigeria, saudara. Ya, kemelinti. Saya melihat itu fenomenanya terjadi kepada para petobat baru yang baru pindah, yang baru percaya kepada Bapa Yahweh. Itu selalu banyak yang kemelinti. Ya. Nah, kok bisa tahu? Saudara bisa lihat dari ciri-cirinya. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya kayak apa sih sebenarnya? Orang-orang yang punya sifat narsistik spiritualisme. Ya. Saya menyampaikan ini
bukan untuk karena saya melihat sentimen, bukan, ya. Tetapi saya melihat ini, jangan sampai fenomena ini atau sifat yang seperti ini membuat kita justru jatuh di hadapan Tuhan. Amin. Ingat, perjalanan kita itu sudah semakin mendekati garis finish, saudara. Jangan sampai ketika garis finish di depan mata, kita tidak bisa melangkah karena kita jatuh. Dan itu cara setan, bagaimana caranya supaya kita itu jadi jatuh. Ya. Setan itu selalu begitu gitu loh. Yang dikasih cara kasar tidak mempan, dikasih cara yang halus. Nah, ini salah satu, saya katakan salah satu cara setan yang halus. Ya, ini yang saya katakan bahaya laten. Ya, ini yang saya katakan kesombongan tingkat tinggi. Kenapa? Orang enggak lihat. Mungkin ada orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana saja. Kalau ketemu orang yang rendah hati, oh ya shalom, begitu. Tapi di dalam hatinya, di dalam rohnya ada unsur narsistik spiritualism. Nah, itu yang jadi kebencian di hadapan Tuhan, saudara. Nah, nanti kita lihat kayak apa ciri-cirinya. Yuk, satu, apa ciri-cirinya? Berapi-api dalam menceritakan firman Tuhan. Bagus ya, berapi-api. Tapi emosinya masih labil. Namanya anak-anak, nek ngamuk sakar PDW. Betul enggak? Iya kan? Anak saya itu kalau ngamuk, ya, yang cewek, ya, yang cewek itu ada yang ngomong, kok kalem anaknya? Belum tahu, ya kan? Gitu. Anak kecil seperti itu. Ya, saya pikir hampir semua anak kecil ya seperti itu, saudara ya, betul ya? Kalau ngamuk, ya gedruk-gedruk gitu ya. Ya kan? Nah, sama ketika para petobat baru ini, saya katakan ketika dia memasuki fase anak-anak, berapi-api dalam menceritakan firman Tuhan, tapi emosinya labil. Sehingga ketika ada yang tidak sependapat, langsung mendebat, langsung keluar penghakiman, langsung keluar sumpah serapah. Saya ngomong ini karena saya melihat sendiri faktanya. Di mana biasanya kita bisa lihat? Sekarang ini enggak kelihatan langsung, tapi lewat media sosial. Ya, saya tuh beberapa kali di-invite oleh grup-grup yang sudah memanggil nama kudus. Tapi maaf, terus terang saya begitu di-invite, saya keluar lagi, saudara. Ya, kenapa? Karena saya melihat ketika saya masuk grup itu, isinya bukan saling memberkati, tapi isinya saling menghujat. Dan itu memalukan. Tapi saya lihat lagi, oh ini orang baru, bukan orang lama. Gitu. Ya, ada yang mengangkat sebuah topik, umpama sunat, gitu. Yang satu ngomong sunat itu harus, kalau nggak harus nggak selamat, harus sunat. Yang satu ngomong bukan sunat itu yang dimaksud, sunat hati, begitu kan? Wah, jadi perdebatan. Sampai ada yang ngomong, oh iya soalnya kamu nggak sunat. Apa buktinya kalau kamu sunat? Loh, iya, masa orang sunat nggak sunat disuruh lihat buktinya? Kan nggak bener kan ya? Begitu. Oh, sampai keluar kata-kata yang menurut saya ya itu sangat tidak pantas, saudara. Tapi itu dikatakan itu orang yang menyembah Bapak Yahweh. Itu orang yang menyembah Bapak Yahweh, saudara. Saya lihat, oh ini orang masih baru, emosinya meledak-ledak gitu.
Ya itu yang saya katakan kemelinti. Baru tahu satu, kayak sudah tahu semua. Makanya ada pepatah mengatakan, padi itu semakin berisi semakin apa? Merunduk. Ya kan? Orang dunia saja tahu. Kalau kita itu semakin berisi, kita itu semakin banyak ilmunya, ndak kakean ngomong. Gitu. Ndak perlu kakean ngomong, yang penting ada buktinya. Nah, tapi ciri-ciri orang yang punya sifat narsistik spiritualism itu ada pada fase ini, saudara. Ya, maksudnya kalau saudara berteman di media sosial, ketemu sama orang kayak gini, ndak usah heran. Diguyu wae. Ya, tinggalan ngalih. Ya kan, orang sini ngomong sing waras. Ya kan? Saya lihat tuh kadang-kadang kayak gitu dilayani, saudara. Iya toh, saya bilang, lah koyong ini kok dilayani gitu kan. Itu. Mungkin sekali waktu 1-2 kali mungkin dibalas, dikasih penjelasan. Oke lah. Tapi setiap kali dikasih penjelasan bukan diterima, bukan dipikirkan, tapi semakin menyerang balik begitu. Menyudutkan kalau sudah nggak bisa menyerang balik dengan dengan materi yang benar, dengan dasar yang benar, yang dia serang orangnya. Yaitu tadi. Gitu kan. Soalnya kamu nggak sunat. Apa buktinya kalau kamu sunat? Masa mau difoto dikasih ke saudara? Kan nggak mungkin toh. Gitu. Itulah yang saya katakan narsistic spiritualism. Untuk apa sih tujuannya dia begitu? Tujuannya untuk apa? Untuk pamer. Untuk pamer di media sosial. Itu yang disebut narsistic spiritualism. Untuk pamer. Gitu. Supaya orang tahu bahwa orang ini sekarang pinter. Dulu enggak ngerti apa-apa. Sekarang jadi pinter. Padahal taunya baru itu satu. Gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu ayo kita ini sekarang jangan sampai kita masuk kembali pada fase itu, saudara. Itu fase yang sudah ketinggalan buat kita. Amin. Amin, saudara. Ya. Jemaat Kehilat Aleph Tau di tempat ini saya yakin saudara jauh lebih dewasa dari mereka semua. Amin. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu menurut saya tinggalkan, leave it. Karena apa? Tidak worth it. Itu hanya merusak pikiran saudara. Itu hanya merusak hati saudara. Ya, itu yang pertama. Berapi-api bagus, tapi kadang-kadang tidak ada pengendalian diri. Saya sampai mikir begini, pantes orang Kristen di luar sana nggak tertarik. Banyak yang belum tertarik. Mereka tahu kebenaran ini, tapi belum tertarik. Kenapa? Karena ngelihat omongannya. Karena melihat cara berbicaranya. Orang ngomong, "Loh, saya kan menginjil." Ada yang begitu. Saya ini menginjil. Berarti dia belum tahu apa itu Injil. Injil itu berita sukacita. Begitu loh. Orang yang menerima Injil itu menerima berita sukacita. Kenapa sukacita? Karena ketika dia menerima, dia tahu bahwa karena anugerah dia diselamatkan oleh darah Yesua. Amin. Itu yang membuat dia sukacita. Itulah yang disebut Injil. Gitu. Kalau kamu mau menginjil, beritakan damai sejahtera. Begitu. Beritakan tentang kebaikan Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Yang kedua, selalu haus dan berusaha mencari sumber pengetahuan firman atau pengajaran yang baru. Ini petobat baru nih. Ya.
Namun kalau tidak terbimbing oleh penggembalaan yang benar, maka jadinya liar, saudara. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang sesat. Ingat beberapa waktu yang lalu, ini kita bisa lihat ada berapa banyak jemaat mereka keluar. Bukan hanya di tempat kita, tapi di lain-lain tempat. Di kehilat-kehilat yang lain, di gereja yang lain yang sudah memanggil nama kudus, yang tadinya mereka percaya kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua Hamashiach Roh HaKodes, tidak lagi percaya pada Yeshua, tidak lagi mau memanggil nama kudus Bapa Yahweh. Gitu. Saya kemarin lihat di medsos, saudara. Ya, saya lihat di medsos. Ada seseorang yang menampilkan video tentang seorang pengkhotbah yang mengatakan begini. Ya, kemarin saya sempat singgung di Sabat ya, bahwa sadar enggak kita kalau di setiap hembusan nafas kita itu selalu nama Yahweh terucap. Ya, coba saudara tarik nafas. Tarik nafas, saudara ngomongnya gimana? Dilepaskan gimana? Ya kan? Tapi mungkin saudara belum sadar. Tapi sebenarnya ketika kita menarik nafas, itu yang terjadi begini, saudara. Ya, ya, jadi huruf itu memang tidak punya huruf konsonan. Semua huruf hidup. Yod, he, wo, he. Ya. Semua huruf 4 huruf itu memiliki nafas gitu loh maksudnya. 2 huruf yang pertama Yah, itu saudara pasti tarik nafas. Ketika saudara ngomong we, itu saudara hembuskan nafas. Maksudnya apa? Maksudnya sejak engkau lahir di dalam dunia ini dan bernafas sampai kita akan meninggalkan dunia ini, pasti diawali dan diakhiri dengan memanggil nama Yahweh. Amin. Nah, saya lihat, bagus ini video. Ya, makanya saya sharekan. Tapi tiba-tiba ada orang lain, saudara, yang komen di situ. Dia bilang ini, jangan tersesat. Ibadah di kehilat yang benar. Kasih nomornya 081 bla 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 bla. Ingat, Yeshua tidak pernah memanggil Yahweh. Dia hanya memanggil Bapa. Buktinya doa Bapa kami. Gitu. Saya pikir kasihan juga ya, pengetahuannya kok sampai di situ. Makanya orang yang enggak ngerti, baru ngerti sedikit, pasti tadi yang saya katakan apa? Melintih. Kalau anak jadi anak Bapa Yahweh jangan sampai melintih. Kalau saudara kemelintih berarti saudara masih anak gitu, ya. Nah itu. Kemudian ada lagi yang membalas di bawah. Jangan sesat. Mose tidak pernah memanggil nama Yahweh. Loh, kok iso? Piye iki ceritane iki? Dia ngomong, tidak ada itu nama Yahweh, yang ada Yahuwah. Ya wis lah sak karepe. Gitu ya. Jadi terkesan suka menghakimi. Nah, kembali ke sini. Selalu haus akan mencari sumber pengetahuan yang baru. Tetapi kalau ini tidak dibimbing oleh gembala atau tidak memiliki penggembalaan, orang ini rawan tersesat, dibelandrang ke setan. Itu tadi, sudah benar memanggil nama Yahweh, tapi dia terus cari yang baru, apa nih yang baru? Gak ngerti arahnya, dibelandrang ke sama setan. Jebule gak boleh manggil nama kudus Bapa Yahweh. Loh piye? Tadi sudah benar, sekarang jadi kebelandrang. Ini yang saya katakan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tidak ada pembimbingan dari gembala.
Itulah sebabnya saya berkata mengingatkan kepada saudara di tempat ini, ya. Jangan cari sendirian pengajaran-pengajaran di luar. Amin. Kalau engkau sudah tahu di sini saudara mendapatkan pengajaran yang benar, yang sesuai dengan dafar Elohim. Masih ingat ya dafar Elohim ya? Sudah. Selama gembalamu itu mengikuti dafar Elohim, tidak usah cari-cari di luar. Kenapa? Karena berbahaya. Di luar sana itu banyak serigala yang berbulu domba. Hati-hati saya katakan. Ingat, ini adalah masa-masa di mana kita menanti kedatangan Yesua kedua kali. Jangan sampai ketika kita salah melangkah, kita salah berpikir, menyesal dan tidak ada obatnya. Betul ya? Itulah sebabnya pagi hari ini saya mengingatkan ini kembali kepada saudara. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang, tapi ujungnya adalah jalan kematian. Kasihan saya berpikir kalau ada orang-orang yang begitu. Dan anehnya orang-orang zaman sekarang itu saudara, mereka yang sudah ikut pengajaran-pengajaran di luar, itu sebenarnya hanya berdasarkan aku mendapat penglihatan. Ngeri. Dan sekarang orang mudah bernubuat cuma berdasarkan aku mendapat penglihatan. Itu podoai yang bisa digitukan, itu saya umpamakan seperti seorang penjahat, dia mau menipu anak kecil. Iya. Gitu. Anak kecil itu kan enggak ngerti kalau dia mau ditipu apa enggak, mau dijahatin atau enggak. Yang penting di depannya dikasih permen. Betul enggak? Ya kan? Dia nggak akan pernah mikir permen ini kenapa dia kasih permen, dia nggak kenal sama aku. Nggak akan mikir begitu anak kecil. Nah itu yang terjadi saudara terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak bertumbuh iman kedewasaannya. Dia cuma bingung terus sama cari sesuatu yang baru, yang seru. Itu dimanfaatin sama setan. Dan banyak di luar sana yang modalnya bukan kebenaran firman Tuhan, tapi modalnya aku melihat ada penglihatan. Bahkan kemarin saya dapat video. Orang zaman sekarang itu sudah tidak malu mengakui bahwa dirinya itu nabi. Sudah nggak malu. Dikatakan, ya mengaku dia. Dia bilang, ada jemaat saya yang melihat, yang mendapat penglihatan. Katanya saya di sorga naik Rolls Royce, dikawal seluruh penghulu malaikat katanya. Iya kan? Saya pikir enak juga di surga ada Rolls Royce ya. Wah aku sesuk tak jaluk Lamborghini wae. Ya kan? Itu jadi sesuatu yang layak, tahu layak ya? Yang enteng diucapkan begitu saudara ya. Terus ada orang yang moderatornya tanya, berarti Bapak ini mengaku sebagai seorang nabi ya? Iya, saya nabi. Oh, Tuhan Yesus itu berapa kali datang nemuin saya? Gitu. Ya. Makanya saudara, saya katakan hati-hati, jangan engkau keblinger dengan orang-orang yang model demikian. Amin. Ya, karena di luar sana sudah banyak yang jualan kayak gitu. Ya saya katakan itu jualan. Mereka enggak punya dasar kok. Gitu. Ya, hati-hati. Nah, ini yang sasarannya tadi orang-orang yang suka cari pengajaran yang baru. Pokoknya yang baru apa? Gitu. Ya, terus. Nah, yang ketiga itu disebut narsis rohani. Ciri-cirinya narsis rohani, yaitu tadi jelas-jelas spiritual narsisis. Nah, narcissistic spiritualism. Lukas 18 ayat 18 sampai 23.
Dikatakan, dan ada seorang pemimpin menanyai Yesua sambil berkata, "Guru yang baik, dengan melakukan apa aku akan mewarisi hidup yang kekal?" Ini sampai sini, ini saya sudah bisa membaca. Sebenarnya karakter orang ini itu cuma mau pamer. Dia ngomong sama Yesua, datang sama Yesua. Dia ngomong, "Guru yang baik, dengan melakukan apa aku mewarisi hidup yang kekal?" Menurut saudara, kalau saudara ngeliat orang kayak gini, dalam pandangan saudara itu seperti apa? Kalau saya berpikir ini orang cuma mau pamer. Dia mau ngetes supaya dapat pengakuan dari Yesua. Tapi Yesua itu kan dia bisa membaca hati orang, betul ya? Dan Yesua berkata kepadanya, lihat, jawabannya Yesua juga sengit, saudara. Jawabannya Yesua sengit, dikatakan, "Mengapa engkau mengatakan aku baik?" Ini kan sengit ya. Menurut saya sengit. Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Gitu. Dikatakan, "Engkau mengetahui perintah-perintah ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu." Dan dia berkata, "Wes taati kabeh semua itu." Benar kan yang saya ngomong tadi? Berarti apa? Dia itu cuma mau pamer. Makanya ketika Yesua ngerti orang itu pamer, Yesua tahu di mana titik kelemahan orang itu supaya dia tahu diri. Dan Yesua jawab, "Jual semua hartamu, kemudian ikut aku." Dan kisah selanjutnya dikatakan orang kaya itu sedih, pergi, tidak jadi ikut Yesua. Saya mau tanya saudara, menurut saudara di dunia ini pernah terjadi enggak orang jual semua hartanya dan ikut Tuhan? Banyak. Nggak usah ikut Yesua. Saudara tahu orang-orang yang mengikuti mau masuk, apa itu namanya? Jadi Saulin. Tahu ya? Saudara tahu? Itu mereka rela loh tinggalin semua hartanya. Yang tadinya orang kaya ditinggal semua, kasih sama saudara-saudaranya. Dia hidup sederhana. Loh, saya katakan, orang yang tidak percaya Yesua saja bisa melakukan itu. Kira-kira sebenarnya bisa nggak terjadi sama orang ini? Bisa. Loh, bisa saudara. Tapi khusus orang ini Yesua ngerti. Orang ini nggak akan bisa. Dia meninggalkan yang itu. Di situ letak kelemahannya. Dan Yesua tahu motifnya orang ini cuma mau apa? Pamer. Itu yang disebut narcissistic spiritualism. Ya. Terus lanjut. Ya, dikatakan kan kenapa orang kaya ini gagal mengikuti Yesua? Sedangkan saat Yesua memanggil Simon Kefa untuk jadi muridnya, nggak pakai syarat yang begitu, betul ya? Betul ya? Coba saudara baca kisahnya ketika Yesua mengajak memanggil para murid, ke-12 murid. Nggak ada yang syaratnya menurut saya seberat itu. Nah, itu, saudara, ya, karena Yesua tahu tujuan orang ini hanya ingin narsis. Ya, artinya ingin mendapat pengakuan dari Yesua. Sehingga tidak sadar bahwa hatinya jadi apa? Sombong. Seolah-olah dia menawarkan dirinya karena dia merasa dirinya sudah baik dan sempurna. Berapa banyak orang mulai melayani Tuhan, tujuannya supaya dapat pengakuan. Ya. Dan itu sebenarnya kejijikan di mata Tuhan. Ya. Saya berpesan kepada saudara, jangan sampai ketulusan ibadah saudara dicemari oleh yang namanya supaya dapat pengakuan. Saya jadi ingat. Tapi saudara jangan tersinggung kalau ada yang demikian.
datang ibadah aktif. Biar apa saudara? Biar nggak dibesuki. Cuma gara-gara itu. Karena takut apa? Dibesuk. Soalnya lewat dibesuk berarti rapotnya merah. Iya kan? Itu salah. Itu namanya saudara tujuannya supaya dapat pengakuan. Ya, jadi kalau ada yang saudara datang ibadah gara-gara cuma takut dibesuk, dirubah sekarang. Amin. Ya. Jadi jangan sampai ada yang gara-gara takut dibesuki. Kalau saudara itu dibesuki oleh tim besuk, ya, bukan karena saudara itu raportnya merah gitu, maksudnya bukan cuma karena saudara itu malas, tapi kalau sampai saudara itu dibesuki itu karena ibu gembala ya and the team itu kepikiran sama saudara gitu loh. Oh kok gak teko, oh Jojo sakit, oh Jojo lagi punya masalah, berarti saudara itu disayang. Amin. Lu benar gak? Lah disambangi kok wedi. Saya pernah dengar cerita ya. Sampai ada yang begitu sampai rumahnya orangnya keluar lewat pintu belakang saudara. Lu opo? Saya pikir. Ya, lu mau diparani sama gembala deh kok Melayu. Ya. Harusnya kan seneng ya. Gitu. Bukti bentuk perhatian dari gembala. Iya. Tapi maksud saya kalau engkau rajin datang ibadah, ya karena engkau mencintai Tuhan, amin. Gitu loh. Karena engkau bersyukur, mencari Bapa Yahweh, gitu loh. Ya. Jadi saudara perlu tahu bahwa kalau kita melakukan kebaikan di hadapan Tuhan, bukan untuk dapat pengakuan dari orang lain. Bukan. Tidak perlu cari pengakuan, tidak perlu cari penilaian. Kalau saudara begitu nanti akhirnya jadi apa? Jaim. Apa itu jaim? Jaga image. Itu spirit Farisi loh saudara. Wah kalau di depan orang-orang gitu. Ya kan? Seolah-olah gitu kan. Wah jaga wibawa gitu. Ya. Tahu-tahu di belakang begini. Loh kenapa? Apa? Alago menghirup oksigen katanya, ya di depan di depan gembala, wah kelihatannya baik, di belakang masih, nah gitu, ya berubah total, ya saudara. Jangan cuma supaya dapat pengakuan, pasti sesuatu yang busuk akan tercium nantinya. Bangkai yang saudara simpan, sak kenceng-kencengnya, sak rapet-rapetnya, bangkai yang saudara simpan, mesti sekali waktu pasti jadi baunya pasti keluar, betul ya? Itu, ya kan? Sama seperti ketika saudara ngentut, bok tahan. Ada yang sudah pernah melakukan toh? Gimana rasanya? Mau kentut ditahan. Setiap kali kentut ditahan. Ya kan? Oh, saya yakin pasti orang itu akan tersiak. Dan pasti nggak tahan. Lama-lama pasti keluar juga, betul kan? Dan ketika keluar, biasanya dowo. Loh iya toh? Kenapa dowo? Karena di dalam sudah ngumpul lagi. Biasanya gitu bablas sampah sih. Betul nggak saudara? Betul ya? Ya. Nah ini contoh jokes aja ya. Biar saudara nggak tegang lihat saya gitu loh. Soalnya tadi saya lihat ada yang lihat begini. Gitu ya. Jadi saya tuh kalau dilihat itu gini kan agak saya jadi grogi gitu loh saudara. Ini kan. Ini suka atau maksudnya mendengarkan saya dengan serius atau jangan-jangan nggak suka gitu kan, gitu. Jadi saya lebih senang kalau saudara itu ngelihat saya itu sambil senyum. Nah kalau gini kan enak saudara,
Saya khotbahnya jadi fokus lagi gitu kan. Oke, berikutnya. Nah, yang keempat, ini ciri-cirinya saudara. Tidak suka firman Tuhan yang sudah pernah didengar atau yang bersifat teguran. Selalu mencari khotbah yang memotivasi. Ya baik sih. Tapi yang pertama itu yang tidak boleh atau itu salah pemahaman. Sayangnya bila pengkhotbah tersebut sudah kehabisan materi yang menarik, maka orang tersebut akan mencari pengkhotbah lain. Ada yang ngomong sama saya terang-terangan seperti itu, saudara. Ya, tadinya dia mengikuti terus ibadah di sini. Kemudian dia ngomong, iya sih, soalnya beberapa kali saya lihat kok papi gak ada yang baru, jadi saya cari yang lain. Saya ngomong sama dia, loh salah loh, saya bilang. Kalau sudah kayak gitu salah loh, berarti engkau sombong. Saya ngomong di depan dia, maaf ya, engkau sombong. Loh kok bisa? Dia bilang, iya. Saya bilang, kamu berarti pilih-pilih. Orang yang begitu tidak punya hati tidak punya hati seperti domba. Kenapa? Nek domba itu cuma bisa pasrah sama gembala, betul ya? Dibawa kemana ya wis nurut. Makanya gembala dan domba itu beda sama orang angon bebek. Ya kan? Kalau gembala dan domba, gembalanya yang di depan, dombanya nurut wis. Nurut sudah, kemana wis nurut saudara. Tapi nek saudara angon bebek, pernah lihat orang angon bebek ya? Saya pernah lihat videonya saudara, wah ribuan saudara. Begitu lewat rel kereta api, brus, ya, ratusan bebek mati. Kenapa? Saya mikir, oh pantas. Soalnya dia melaku disean, kementus. Nah, kemelindi. Iya kan? Harusnya kan dia tahu gembalanya di belakang. Gitu loh. Tapi gembalanya juga goblok. Membiarkan bebeknya atau kawanan yang lari jalan duluan. Ya jangan salahkan kalau di depan ada malapetaka. Tapi beda dengan cara gembala menggembalakan domba. Nah, kita bersyukur Yesua itu memposisikan dirinya sebagai gembala domba, bukan sebagai angon bebek. Betul enggak? Oh iya, kita bersyukur saudara. Jadi kita tuh diajar ngikuto Yesua kemana pergi. Ngikuto wis. Makanya dia disebut sebagai apa? Toraha Kaim. Sudah wis lihat caranya Yesua hidup. Itu sudah paling benar. Sak dunia. Amin. Ya. Nah, kembali ke sini. Ketika pengkhotbahnya memberikan materi mungkin yang hampir mirip yang dia sudah pernah dengar, dia ngomong, "Oh, aku pernah ngrungokke iki." Kenapa saya katakan sombong? Berarti orang ini meremehkan. Saya percaya kok. Ya, siapapun yang berdiri di tempat ini memberitakan firman, meskipun orang itu tidak pandai berbicara, tapi kalau orang itu sampai diizinkan berdiri di tempat ini, itu pasti kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan ada sekalipun dari kita yang meremehkan siapa yang berdiri di sini. Sekali waktu saya pernah dengar seorang pengkhotbah yang dari awal sampai akhir ceritanya gak nyambung kabeh, saudara. Betul ini. Saudara, dulu di tempat saya, di gereja saya, di Muncar, setiap tahun kami pasti kedatangan anak sekolah praktek. Sekolah Alkitab, sekolah teologi ya. Praktek 1 tahun tinggal. Nah itu biasanya masuk goblok-goblok kabeh, saudara. Ya. Tapi enggak, masih mending lah, bisa khotbah gitu ya. Maksudnya apa yang disampaikan itu cetho. Tapi ada satu orang itu ngomong saja enggak cetho, saudara. Maksudnya gini, orang ngomong aja fales dia. Dari awal,
itu kita mau mengerti iki ngomong opo saja nih yo. Gitu. Tapi saya itu selalu berusaha begini. Saya yakin kok mesti ada message-nya Tuhan yang mau disampaikan. Nggak hitung 1-2 kata. Itu mesti ada message-nya Tuhan yang ditujukan kepada saudara yang mendengar. Jadi saudara, ketika saya dengar itu orang ya di khotbah pertama dia ngomong tentang A, loh endingnya kok B, gak nyambung saudara. Tapi yang saya tangkap di situ berarti ada message Tuhan yang Tuhan mau untuk saya dengar dan saya lakukan. Satu, kedua, Tuhan mau supaya saya itu jadi pendengar yang rendah hati. Tuhan itu suka loh kalau saudara itu mendengar apa yang Tuhan tuh suka mendengar. Tuhan tuh suka melihat orang yang mau mendengar dia berbicara. Siapa contohnya? Ketika Yesus masuk ke rumahnya Maria dan Marta. Iya kan? Si Marta sibuk mempersiapkan sesuatu. Tapi Maria duduk di kaki Yesus. Memang dua-duanya baik. Yang satu mempersiapkan minum dan makan buat Yesus. Tapi Yesus lebih terkesan kepada orang yang mau mendengar dia berbicara. Yesus ngomong, Marta, Marta, ngopo to kowe kok ruwet wae. Itu kalau bahasanya orang sini. Ya kan? Lihatlah Maria, dia duduk diam. Gitu. Padahal Marta itu dia umek kayak setrika itu bukan untuk kesibukannya dia, untuk melayani Yesus loh. Mempersiapkan loh. Tapi saya katakan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan itu tidak hanya berbicara ketika engkau sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Tapi ketika engkau memberikan waktu dan hati untuk Tuhan berbicara kepada saudara. Amin. Ya. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang ketika mendengar khotbah yang sama, aku tahu krungu, sombong. Wong khotbah yang sama aja belum tentu saudara bisa praktekkan. Ya. Makanya saya heran, orang itu kenapa suka hal yang baru? Saya berpikir, saya merenung. Oh, podo ambek cilik. Orang sekarang itu kalau dia suka dengar hal yang baru itu karena dia kayak dengar dongeng. Dengar cerita. Saudara kan pasti senang kalau mendengar sesuatu yang belum pernah saudara dengar, betul ya? Itu kan kayak cerita baru ya? Begitu. Tapi kalau pernah diceritakan, mesti saudara, iki bariki pasti ngomong iki. Ya kan? Kayak saya itu selalu niteni papi. Coba saudara perhatikan. Kalau papi Lukas itu dia kasih perumpamaan. Coba saudara kreatiflah dalam berwirausaha gitu. Contohnya mesti apa? Bakso. Ya kan? Loh, bisa jawab. Terus baksonya harus apa? Kotak-kotak. Gitu. Saya tuh sampai bisa, mesti. Enggak, baksonya kotak-kotak, rasanya apa? Duren. Ya, itu sama kayak gitu loh. Itu sama kayak gitu loh. Tapi kalau itu kan konteksnya guyon ya. Gitu. Enggak ada. Orang itu kadang suka begitu, menengkak-nengkak. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah pernah saudara dengar, apakah saudara bisa lakukan? Belum tentu. Sampai sini paham enggak saudara? Jadi saya katakan, kalau firman Tuhan itu diulang-ulang lagi kepada saudara, tujuannya untuk apa? Ayo, kemarin saya ngomong, dafar itu harus devarim. Itu yang memang Tuhan mau. Firman Tuhan itu harus selalu diulang-ulang ngomong terus sama saudara. Sama ketika saudara ngajar anak saudara. Kalau habis pipis disiram. Ya kan? Tapi namanya anak kecil, habis pipis biasanya ditinggal lari. Betul ya? Itu. Tapi apakah saudara berhenti ngomong?
Enggak, ngomong lagi pasti besoknya kan. Sampai kapan? Sampai dia tanpa saudara ngomong, dia sudah bisa melakukan. Itu maksudnya, cara Tuhan mendidik kita. Diomongi terus berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita ini satu, terbiasa mendengar. Dan ketika terbiasa mendengar, iman kita mulai tumbuh karena kita mulai ngerti apa yang Tuhan mau. Gitu loh. Amin. Itu maksudnya. Jadi jangan selalu berpikir ketika ada orang, oh saya suka hal yang baru. Baik. Tapi engkau juga harus suka dengan hal yang diulang-ulang. Amin. Saudara harus suka dengan hal yang baru. Itu tandanya saudara haus akan kebenaran. Amin. Tapi saudara juga harus suka dengan hal-hal yang diulang-ulang. Ya. Sekali lagi mungkin saudara akan dengar lagi tentang kebaikan, kesetiaan, ketulusan. Gitu kan. Kalau saya bicara khotbah kan selalu gitu ya kebanyakan ya. Kebaikan, ketulusan. Jangan bosan saudara. Kalau papi bicara tentang law of attraction, jangan bosan. Kenapa? Itu biar saudara khatam. Apa itu khatam? Khatam itu ngelotok. Gitu ya. Selesai, maksudnya selesai tapi kan bukan cuma selesai. Tapi wis hafal, ngerti gitu maksudnya, ya. Gitu, harus sampai kayak gitu saudara. Ya. Begitu saudara. Yuk, lanjut. Kalau kita mendengar firman dan firman itu menjadi tidak menarik bagi kita, pertanyaannya, apakah karena pengkhotbahnya tidak diurapi? Tidak. Seringkali kita sudah nyalahkan pengkhotbahnya, pendetanya. Aku gak bisa dengar itu. Soalnya itu pendetanya tidak diurapi. Ya. Kalau firman itu Tuhan tidak menjadi tidak menarik bagi kita, apakah karena pengkhotbahnya tidak belajar? Kalau itu belum tentu. Bisa juga karena pendetanya juga, pengkhotbahnya juga malas belajar juga bisa. Tapi yang saya mau tekankan saudara, ya, mau model kayak apa orang yang berkhotbah di depan saudara, bukan urusan kita. Kalau orang itu ternyata di balik kehidupannya, dia hidupnya tidak benar, dan di luar sepengetahuan kita, ya, itu bukan urusan kita. Biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan itu sekali waktu memang tidak menarik bagi kita. Sekali waktu saudara akan bosan, jenuh. Tapi saya kasih tahu, ya, ketika engkau jenuh dan engkau tetap setia, ingat, itu yang namanya korban. Halo, sampai sini saudara paham? Itu korban yang harum. Gitu. Ya, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Paksa diri saudara. Itu yang namanya avoda. Kemarin saya bicara avoda ya. Avoda itu kayak meregangkan diri. Orang yang molet itu, ya kayak gitu saudara. Kenapa orang itu bisa molet? Tujuannya saudara molet untuk apa? Supaya otot saudara yang kaku jadi lemas. Betul ya? Saudara molet itu kan karena otot saudara itu kaku. Gitu kan? Wah, lega. Gitu. Habis itu saudara bernafas lega. Ya sama, ketika orang jenuh ibadah, dipaksakan, dia sedang meregangkan dirinya, dia sedang meregangkan spiritnya, rohnya, sehingga dia mendapat kelegaan di hadapan Tuhan. Ngono maksudnya. Ya. Nah, tadi pertanyaannya, kalau firman itu jadi tidak menarik, apakah pengkhotbahnya tidak diurapi? Belum tentu. Ya, saya katakan, saya percaya setiap orang yang melayani Tuhan itu semua karena kehendak Tuhan.
diizinkan. Jadi jawabannya adalah, kalau firman itu tidak menarik buat Anda, maka sebenarnya yang bermasalah itu bukan pengkhotbahnya, tapi orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya ada di dalam fase narsistik spiritualism, sombong rohani. Ingat, Bapak Yahweh itu membenci orang yang sombong. Ingat, Bapak Yahweh itu membenci orang yang sombong. Tak ulang-ulang. Ben kita jangan sampai jadi sombong. Bila engkau tidak mau mendengar firman Tuhan dengan setia, ojo nyalake Tuhan ketika Tuhan diam saat engkau dalam masalah. Wong dikasih nasihat, dituturi ora gelem. Nek wis uripe keceledut, salah, bingung cari Tuhan. Padahal Tuhan harus ngomong, lu tak omongi, urip lek mau diberkati koyok ngene. Gitu. Tapi saudara meremehkan, wis ngerti. Ya kan? Ada kan orang yang begitu ya? Dikasih nasihat ngomongnya apa? Wis ngerti, sambil bibirnya monyong. Ya. Tapi biarlah kita jadi orang yang rendah hati, mau diajar. Amin. Dafar itu harus defarin. Diulang-ulang terus. Bereling terus. Terus. Ya. Nah, narsistic spiritualism itu juga bisa terjadi pada level pelayan Tuhan. Kalau tadi mungkin kepada level sebagai jemaat. Tetapi narsistic spiritualism itu juga bisa terjadi pada level pelayan Tuhan. Apa tandanya? Tandanya begini saudara, yuk kita lihat. 1, narsistic spiritualism itu bisa timbul karena dia merasa bahwa pelayanannya sudah hebat. Sehingga menganggap yang lain hanya punya nilai di bawah. Orang yang kayak gini biasanya sudah pasang standar pelayanan. Maksudnya apa? Ya, saudara jangan heran di luaran sana itu banyak pendeta-pendeta kalau diundang datang dia minta fasilitas. Ya. Itu satu cirinya. Kedua, kalau mau nemoni pendetanya itu sukar setengah mati. Ngalang-ngalai kalau mau ketemu presiden. Loh ya. Pasti mentok-mentok saudara akan ditemuin sama pengerjanya. Ya, alasannya, makanya ada istilah ring 1, ring 2, itu kayak gitu saudara. Dilihat dulu seberapa penting saudara, kehidupan saudara itu. Maksudnya seberapa penting itu begini, saudara itu punya jabatan apa di dalam lingkungan sosial saudara. Gitu. Kalau saudara orang biasa-biasa, ya sudah yang nemoni nanti pengerja aja lah orang biasa-biasa. Tapi kalau saudara sudah punya mulai pangkat nih yang datang umpama jenderal, pejabat, baru mau keluar. Gitu. Ya, merasa bahwa pelayanannya sudah hebat. Jangan pernah merasa pelayanan kita sudah hebat saudara. Siapapun kita yang melayani di sini. Saudara mungkin bisa menjadi seorang pemain musik yang hebat. Pemimpin pujian yang hebat. Saya katakan, jangan pernah engkau merasa hebat. Buang jauh-jauh pikiran itu. Kenapa saya katakan? Semua yang engkau miliki itu cuma dipinjemi. Ya. Saya katakan pada seluruh pelayan Tuhan. Semua yang saudara miliki, kehebatan yang saudara miliki, talenta yang saudara miliki, itu cuma dipinjami. Sekali waktu saudara harus kembalikan itu. Ya. Itu bukan milikmu. Makanya saya sedih kalau ada para pelayan Tuhan dari mulai tidak bisa, dididik di sini, mulai pintar,
Begitu mulai pintar, keluar saudara. Kepintarannya dipakai untuk cari uang di luar. Dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanannya. Saya sedih kalau melihat yang seperti itu. Berarti dia nggak tahu kalau sebenarnya tujuan Tuhan memberikan dia kepintaran supaya untuk dikembalikan buat kemuliaan nama Yahweh. Itu sama kalau kita diberkati Bapak Yahweh. Dulu enggak punya apa-apa, sekarang jadi orang kaya. Tapi begitu jadi kaya, jadi sukar datang ibadah. Sedih hati Tuhan saudara. Kenapa? Tujuan Bapak Yahweh memberkati saudara, supaya saudara itu semakin bisa giat beribadah. Amin. Ya, itu sama. Kedua, menganggap bahwa dirinya yang paling berjasa dan penting dalam pelayanan. Sehingga menganggap kalau tidak ada dirinya, pelayanan gak akan jalan. Ada yang begitu. Makanya sampai pada bentrok. Begitu. Kalau sudah mulai tidak sependapat, langsung ngambek. Ya udah, jalan sendiri aja. Jal, tak deloke. Iso mlaku rae kae. Wah, dengan gagahnya. Padahal orang yang demikian itu pasti akan gigit jari, saudara. Orang yang merasa bahwa kalau tidak ada dia, pelayanan tidak jalan, pekerjaan Tuhan tidak jalan, orang yang menganggap seperti itu, menganggap dirinya seperti itu, dia akan gigit jari. Kenapa? Karena Bapak Yahweh tidak pernah kekurangan orang. Kalau kita tidak mau dipakai, ya, dengan gampang Tuhan akan cari pengganti kita yang jauh lebih hebat dari kita. Makanya kalau saudara bisa dipakai sama Bapak Yahweh, diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Yahweh, syukuri saudara. Bagi saya, ya, kalau saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, tak ambil saudara. Tak ambil. Kenapa? Saya tahu, nek saya enggak mau, ada banyak orang di sekitar saya, ya, ada banyak orang-orang selain saya di tempat ini yang Tuhan pakai jauh lebih hebat dari saya. Gitu loh. Saya tahu itu. Makanya bagi saya melayani Tuhan itu berlomba-lomba. Ya. Jangan yos kowe wae, kowe wae. Suruh doa, ojo aku, kowe wae, kowe wae. Ya. Gitu. Tapi kalau saudara dikasih kesempatan pelayanan, bisa enggak? Saudara biasakan ngomong apa? Siap. Gitu. Bisa. Amin. Karena itu kesempatan. Dan kesempatan tidak datang dua kali biasanya. Ya. Tapi kalau orang sudah menganggap dirinya paling berjasa dan penting dalam pelayanan, orang itu pasti jadi narsis. Gitu. Selalu akan beranggapan, jauh saya lek mlaku dhewe iso ora? Iso. Bahkan pasti lebih berhasil. Saya sudah lihat itu banyak yang kayak gitu saudara. Makanya aku nggak mau kayak gitu. Oh aku nggak mau, saya ditunjuk nggak mau. Oh Tuhan pakai orang lain, sayang ini. Mau gitu. Saya juga mau dipakai Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Halo? Siapa yang mau dipakai Bapak Yahweh? Bagus. Berarti semua sudah siap melayani ya? Haleluya. Koordinator IRC? Ya. Tapi saudara yang datang di sini, kemarin kan saya ngomong tuh, sebagai jemaat pun saudara itu datang beribadah melayani loh. Betul ya? Melayani Tuhan dengan apa? Memberikan puji-pujian yang sungguh-sungguh. Itu melayani Tuhan, menyenangkan hati dia. Gitu kan? Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu dalam bentuk melayani dia. Gitu. Ya. Yang ketiga, menaikkan nilai dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Ini sudah banyak yang kayak gini saudara. Maksudnya apa? Ketika khotbah, isinya jelekin orang lain saudara. Jelekin si A, jelekin si B. Ya. Keburukannya diumbar-umbar. Gitu. Tujuannya untuk apa?
Tujuannya supaya nilai dirinya naik. Itu namanya naik lewat punggung orang lain. Dan itu jahat di mata Tuhan. Ya, itu jahat di mata Tuhan, saya katakan. Saya nggak pernah lihat tuh Yesua kalau berkhotbah jelek-jelekin orang lain. Yesua enggak nyindir-nyindir jelek, enggak. Yesua langsung tunjuk. Ya kan, sama orang Farisi kan gitu toh. Bertobat kamu ular beludak. Lebih baik ngono sisan gitu loh. Ya. Ini enggak jelek-jelekin gitu kan. Ini kejijikan di mata Tuhan loh. Tuhan itu, Bapak Yahweh itu muangkel kalau lihat orang model kayak gini. Kenapa? Dia kepingin nilai dirinya unggul naik, tapi dengan cara orang lain harus jelek. Ayo kita itu sama-sama melayani Tuhan, sama-sama maju, sama-sama membesarkan kerajaan Bapak Yahweh. Amin. Kita di sini semua harus punya prinsip yang sama, saudara. Semua ini adalah keluarga. Jangan sampai satu dengan yang lain saling menjelekkan. Amin. Karena kalau nanti di surga, saya ngomong lagi nih, gak mungkin saudara akan ketemu sama orang yang bengkerengan sama saudara. Betul gak saya ngomong ini? Cuma tinggal salah satu, tapi kalau di neraka bisa ketemu. Loh, ketemu abe kowe meneh. Di neraka itu. Bisa. Ya kan? Tapi kalau di surga, gak mungkin saudara bisa ketemu sama orang yang bengkerengan sama saudara. Atau saudara masih bengkerengan sama orang lain. Gitu loh. So, saudara sampai surga masih mau padu? Lah kan gak mungkin toh? Gitu loh. Ya, jadi ayo kita sama-sama di sini satu keluarga. Semua sama-sama harus saling memberkati. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kerajaan Bapa Yahweh di muka bumi ini semakin besar gitu loh saudara. Saya yakin Kehilat ini jadi besar itu karena juga saudara ada di tempat ini yang membesarkan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, ayo dukung Bapak Gembala kita sama-sama. Hilangkan jelek-menjelekan, gontok-gontokan, hilangkan itu semua. Kita gandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Keempat, orang yang narsistik spiritualism itu gak punya rasa empati terhadap orang lain loh saudara. Dia gak punya rasa kasihan, peduli sama orang lain sebenarnya gak ada. Gak ada. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya dia itu selalu tampil unggul dari orang lain. Bukan lewat karyanya. Bukan lewat karyanya loh. Ya. Tapi dari sifat pamernya. Ya. Hari-hari ini saya lihat banyak orang yang kepingin diakui jadi orang kaya. Sampai maaf, dia nyewa mobil, dia nyewa baju. Terus dia pakai, dia foto di dalam mobil itu. Ya. Dia krik-krik, cekrek-cekrek, dia upload di Instagram. Padahal bukan punya dia. Itu semua sewa. Begitu didatengin, lah! Yang kemarin dia foto bukan rumahnya sendiri, itu rumah tetangga. Ya. Rumahnya biasa saja. Tapi dia rela melakukan itu. Untuk apa? Supaya diakui. Ya. Dan orang yang begitu, dia tidak akan peduli, pikirannya itu gak akan peduli dengan orang lain. Dan dia tidak punya rasa peduli sama orang lain. Saya katakan, kiranya jauhkan itu semua dari kita. Amin. Ya, tidak perlu punya gaya hidup seperti itu. Itu menyiksa kita semua. Betul. Ya, terus Lukas 18 ayat 9 sampai 14 mengatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang bersandar kepada diri sendiri bahwa mereka adalah orang benar dan yang memandang rendah orang-orang kebanyakan, dia mengatakan pula perumpamaan ini.
Ada 2 orang naik ke bait suci untuk berdoa, yang satu orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan, serakah, tidak jujur, bezina, ataupun seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali sepekan, aku memberikan persepuluhan, segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Terus? Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya dia memukul-mukul ke dadanya sambil berkata, ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara, ya, saya coba renungkan. Kadang-kadang kita juga dalam berdoa itu mungkin salah redaksi. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita berdoa seperti orang Farisi ini, saudara. Ya Tuhan, dikatakan aku bersyukur. Aku tidak kayak orang-orang itu. Mereka masih tersesat menyembah Yesus dan Allah. Aku bersyukur. Aku wis bener uripe. Aku bersyukur. Mulutku sudah bersih. Tidak kayak orang-orang itu. Mulutnya masih kotor. Aku bersyukur. Aku sudah makan kosher. Tidak kayak orang-orang itu. Masih makan babi. Makan sama babi. Ya. Kadang-kadang kita itu gak sadar kayak gitu, saudara. Ya, saya katakan, meskipun demikian, meskipun engkau sudah dibenarkan, meskipun kita ini sekarang sudah ada dalam pengajaran yang benar, iman yang benar, tapi yo ojo koyo ngunu-ngunu maksudnya. Ngerti enggak saudara? Tahu ya? Enggak usah. Nek kita itu sudah, iman kita sudah benar. Sekarang saatnya kita jadi berkat buat orang. Betul? Gitu. Tidak perlu ngunggul-ngunggul ke dirimu sendiri. Biarkan orang lain yang menilai diri kita. Amin? Gitu. Ya. Saya katakan, tidak ada satupun pengajaran yang di dunia ini sempurna sebenarnya. Pengajaran dan iman yang sempurna itu akan datang pada saat kapan? Yesua datang. Baru kebenaran yang sempurna itu datang. Kenapa? Karena kebenaran yang sempurna itu bukan kita yang lakukan. Tapi Yesua itu sendiri kebenaran yang sempurna. Amin. Selama kita di dunia ini, kita tidak akan pernah hidup sempurna dengan benar. Yang kita lakukan adalah setiap hari apa? Tasufah. Bertobat, bertobat, bertobat. Ya, untuk sempurna saya katakan tidak akan pernah bisa. Kalau engkau sudah bisa sempurna, tidak perlu darah Yesua. Ya, tapi karena Tuhan melihat kita, engkau tidak pernah bisa sempurna. Meskipun engkau sudah makan kosher, engkau nggak sempurna. Bahkan di Israel, saudara tahu ya, orang yang kosher itu tidak kayak kita di sini. Lah kita makan di sini. Kita di restoran nih, restoran Chinese food nih, yang ada menu babi. Ya, yang ekstrim kan kalau enggak kosher itu babi kan ya. Ya. Saudara, yang satu nih, umpama lihat menu, babi guling, babi panggang. Yang satu ikan goreng. Saudara pilihnya ikan goreng. Tapi saya mau tanya, panci yang buat masak, itu kan yang buat masak juga babi goreng. Minyaknya jadi satu. Kue ndak makan babi goreng, tapi minyaknya katut. Kosher ndak? Hah? Terus orang bilang, ya salah, yang penting gak ketok tenanan. Maksudnya ki gak terang-terangan di depan mangan babi enggak gitu loh. Ya bodoh ae. Gitu.
Ya. Di Israel itu saudara, orang yang kosher, yang makannya kosher, ngeri loh. Waktu kita makan di sana, itu ada drivernya. Ayo, orang Yahudi apa gitu, saya lupa. Saya tanya, kok dia nggak ikut makan? Oh enggak, dia kosher. Loh, lah kamu enggak kosher? Loh, kosher bro. Tapi dia koshernya ketat, dia bilang gitu. Loh, saya tanya, kosher ketat piye? Nah, jadi orang yang koshernya itu yang ketat, saudara, dia nggak akan sembarangan makan di rumah makan. Jadi di sana itu ada rumah makan tuh kalau ada punya sertifikat kosher, itu baru benar-benar kosher. Tapi kalau di sana kita makan Chinese food, ojo harap kosher. Ya, meskipun Chinese food di Yerusalem gak kosher, saudara. Gitu. Karena kalau sudah yang sertifikat kosher, itu benar-benar kosher. Itu sampai pancinya, alat cuci masaknya dewe kabeh, saudara. Ya, gak campur. Sampai sendoknya, wah itu sendiri. Itu kosher. Lah kalau di Indonesia angel, saudara. Betul enggak? Ya kan? Dan di sana itu kalau motong ayam, itu bisa disebut ayamnya kosher kalau yang motong orang Yahudi pakai doa. Baru kata Adonai terus motong. Itu kosher. Nih orang Arab yang motong gak kosher. Sekarang saya mau tanya, saudara enggak makan babi, makan ayam, tapi sing beleh bis, akas, kanua gitu ya. Hah? Kosher enggak? Enggak. Karena doanya bukan doa yang iman kita. Betul ya? Gitu. Jadi angel. Ya. Makanya saudara tuh jangan, wah aku kosher. Gitu. Wah aku kosher gak mangan babi. Gak mangan babi tapi minyaknya babi katut. Ya. Ya, tapi setidaknya kita itu berusaha. Amin. Ya. Itu loh maksudnya, ya. Jadi saudara, Tuhan itu benci orang yang sombong rohani. Tuh kan, sudah lewat 2 menit. Sedikit lagi saudara ya. Tenang sedikit ini. Saudara tahan dulu. Ya. Cepat. Yuk, next. 5 sampai error. 5, ya. Ciri orang pelayan Tuhan yang narsistik spiritualisme itu karena dia ingin dapat kedudukan. Saudara, Markus 10 ayat 35 sampai 41, sudah nggak usah dibaca. Di situ bercerita ketika Yesua dengan para murid dalam perjalanan ke Yerusalem. Ada 2 orang murid kesayangan Yesua. Ini kalau duduk selalu dekatnya Yesua, yaitu Yohanan dan Yakobus. Ya, 2 murid andalan atau kesayangan Yesua itu minta kedudukan yang terhormat. Lama ini saya pikir. Ya, kadang-kadang saya pikir begitu loh ya. Orang itu kalau sudah disayang sama pimpinan, biasanya jadi apa saudara? Ngelunjak. Betul kan? Ujuk-ujuk bos, buat naiknya gaji bos. Itu namanya apa? Ngelunjak. Nah, minta kedudukan yang terhormat di Samayim. Sehingga hal itu memicu ketidaksukaan 10 murid yang lain terhadap Yohanan dan Yakobus. Begini saudara, ya, kalau orang itu melayani Tuhan, ikut Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan sayang sama dirinya, jangan sampai dia punya motivasi untuk bisa dapat kedudukan atau mengejar pangkat. Ya, yang dilakukan oleh Yohanan dan Yakobus ini sebenarnya narsistik spiritualisme. Dia merasa bahwa dia disayang Yesua. Dia minta besok kalau di Samayim, Tuhan 2 kursi di sampingmu buat aku sama Yohanes ya, atau si Yohanes ngomong buat aku sama Yakobus ya. Nah, sing 10 ya mesti Mary toh saudara ya.
Loh, terus kene mbok deleke nang ndi? Nang mburi kaya numpak truk. Kan gitu toh? Bayangan mereka begitu kan? Gitu loh. Kalau saudara naik mobil pickup, yang enak yang duduk mana? Depan. Sing belakang itu berarti apa? Keren-keren. Kan gitu toh perasaannya. Kurang ajar berarti aku itu. Makanya Yesus ngomong. Yesus juga bijak. Masalah duduk di kanan kiri itu bukan urusanku. Itu urusan nanti orang-orang yang memang layak mendapatkan tempatnya. Yesus ngomong seperti itu, saudara. Ya, makanya kita itu berlomba-lomba gitu loh. Amin. Bukan untuk cari kedudukan. Artinya supaya orang melihat, wih, gitu ya. Wih, orang ini pangkatnya di dalam kehilat ini. Gak perlu. Ya, gak perlu saudara. Ya, sepenting kita itu tulus melayani Tuhan, mesti Tuhan angkat hidup kita. Amin saudara. Ya, terus. Nah, apa yang bisa membuat orang jadi sombong rohaninya? Karena karir pelayanannya naik. Terus? Karena merasa memiliki talenta yang hebat dalam pelayanan. Ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Merasa hebat. Saya kasih tahu, yang begitu itu Tuhan bilang, enyah kamu yang membuat kejahatan. Ya, tolok ukurnya bukan orang yang pandai bernubuat. Seperti yang sekarang terjadi. Banyak di luar sana, pendeta-pendeta yang pandai bernubuat. Tapi saya katakan, bukan itu tolok ukurnya. Ya, tolok ukurnya tetap kembali kepada sing khotbah kuwi ono dasar ayat kitab suci ini enggak. Amin. Ya, gitu. Saudara jangan cuma ya, dang wis, dang bar. Aku ngerti loh saudara ya, kroso aku ini. Ya, wes tau tenang iki wis mari ya, wis selesai. Yuk cepat aja. Ayo selanjutnya. Lukas 10:19-20, Yesus ngomong gini, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh. Artinya apa? Kita ini semua sebenarnya sudah dikasih kuasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersuka cita. Dalam bahasa Jawa dikatakan bungai. Apa bungai itu? Ger. Betul ya? Kegedean rasa. Ojo ger. Karena roh-roh itu tanda tunduk padamu. Gak usah ger. Tapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Itu. Jadi tolak ukurnya bukan orang yang pintar bernubuat, bukan orang yang pintar menyembuhkan orang sakit atau ngusir setan, karena semua itu ada pada saudara. Tapi bersukacitalah karena nama kita tertulis di surga. Itu. Ya, terus merasa memiliki pengetahuan yang lebih dari orang lain sehingga dengan mudah menghakimi. Itu yang saya katakan. Kalau kita merasa lebih pintar dari orang lain, pasti sifatnya suka menghakimi. Terus, apa akibat orang yang jatuh dalam dosa kesombongan ini? Satu, dipermalukan. Orang yang meninggikan diri mesti akan direndahkan. Kalau sudah seperti itu, mesti ada cara Tuhan untuk membuat orang itu jadi malu. Itu banyak sudah terjadi. Dua, talentanya, urapannya, kemuliaannya bisa diambil kembali. Ya. Wahyu 2 ayat 2-5. Ini bicara tentang 7 jemaat. Ya. Dikatakan ada satu jemaat saya lupa ini di mana ini ya. Kemarin saya baca cuma saya kok lupa. Dikatakan begini, aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat. Dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan. Dan karena namaku engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Terus, namun aku mempunyai sesuatu
terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang pertama. Sampai di situ saja. Saya katakan, apa kasih yang pertama itu? Kasih yang pertama itu ketulusan. Orang yang melayani Tuhan tanpa ketulusan, maka yang terjadi adalah cuma show off, cuma pamer. Perhatikan, dimanapun, apapun bentuk pelayanan saudara, kalau pelayanan saudara tidak diiringi dengan ketulusan hati, maka yang ada saudara itu sedang pamer. Tuhan ngomong, kalau kamu gitu terus, tak ambil talentamu. Ya, jadi pagi hari ini saudara, saya mengingatkan kepada saudara, yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, itu sangat hebat dan besar. Amin. Yang Tuhan sudah kasih di dalam hidup kita, itu sangat lengkap. Tuhan kasih hikmat kepada saudara untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Tuhan kasih berkat kekayaan kepada saudara. Ya kan? Berkatnya itu komplit. Tapi sekarang yang Tuhan minta kepada kita, jangan sampai hatimu berubah. Jangan sampai kita punya sikap-sikap sifat hati yang seperti ini, saudara. Jangan pernah. Itu tidak kelihatan, orang lain nggak tahu. Tapi yang tahu Tuhan. Dan itu bahaya. Ya, sebab itu pagi hari ini saya tidak akan lanjutkan ini slide. Ya, sampai di sini saudara. Ya, tapi saya mengingatkan kembali. Ayo sama-sama kita mengingat bahwa dari awal kita itu tidak punya apa-apa. Betul ya? Tapi kalau hari ini saudara diberkati dengan luar biasa, jangan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jangan pernah sampai hatimu berubah. Tetap setia. Siapapun yang ada di tempat ini yang melayani saudara, percayalah, itu Tuhan izinkan untuk melayani saudara. Dan pagi hari ini, biarlah firman Tuhan membuat hidup kita semakin diberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru untuk mengingatkan kami Bapak, supaya kami tidak tinggi hati, supaya kami tetap ada di dalam kasih yang mula-mula, mengasihi Engkau dengan ketulusan hati, tanpa memiliki motivasi apapun Tuhan, selain menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Saya serahkan kepada Papi. Baik, saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka semua dengan berkat-Mu yang berlimpah dalam perlindungan dan kasih Bapa yang sangat luar biasa. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ben yehiratsa. Yair Yahweh panau elika. Wihuneka. Amin. Ben yehiratsa. Yesa Yahweh panau elika. Wayashem leka. Shalom. Amin. Ben yehiratsa.
Baruk ata bair ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripete kau friat matka ofri fahem teka shekar ala pekawa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat pulang, Bapak yang memberkati. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.